Hari ini kita ke tema 4, berbagai pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, muatan IPA. Penerapan teknologi pada pemanfaatan sumber daya alam. Setiap pekerjaan membutuhkan usaha dan keuletan, termasuk pekerjaan sebagai nelayan. Salah satu teknologi yang dibutuhkan nelayan yaitu teknologi menangkap ikan. Teknologi yang digunakan untuk menangkap ikan yaitu teknologi tradisional dan teknologi modern. Teknologi tradisional. Yang pertama, jala atau jaring, terbuat dari bahan serat tumbuhan atau hewan. Yang kedua yaitu alat pancing. Alat pancing tradisional terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali dan mata pancing. Yang ketiga, bubuk. Alat ini terbuat dari bambu yang dianyam, berbentuk bulat panjang dan ditenggelamkan di dasar sungai atau laut. Yang keempat, tombak. Tombak, alat ini terdiri dari sebatang kayu, tali penarik, dan mata tombak. Tombak dilemparkan ke dalam air, kemudian tali penarik ditarik jika sudah mendapatkan ikan. Selanjutnya yaitu teknologi modern. Yang pertama yaitu radar. Alat ini digunakan untuk mendeteksi kumpulan ikan. Alat ini membantu nelayan menemukan perairan yang terdapat banyak ikan. Yang kedua, pukat. Pukat dapat menjaring ikan lebih banyak dibandingkan jaring tradisional. Yang ketiga, racun. Racun merupakan zat pelemas untuk ikan yang terbuat dari tumbuhan dan bahan kimia. Yang terakhir, yang keempat, bom. Bom merupakan bahan peledak yang diledakkan di dalam laut untuk menangkap ikan. Persamaan dan perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Persamaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern adalah sama-sama menangkap ikan dan menggunakan jaring. Perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Nelayan tradisional yang pertama, pergi melaut malam hari. Yang kedua, menggunakan sampan. Yang ketiga, tidak bisa melaut jauh. Yang keempat, tidak menggunakan radar. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak membutuhkan bahan bakar. Nelayan modern. Yang pertama, pergi melaut kapan saja. Yang kedua, menggunakan kapal. Yang ketiga, bisa berlayar ke laut lepas. Yang keempat, menggunakan radar. Dan yang terakhir, yang kelima, membutuhkan bahan bakar. Dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Dampak positif untuk teknologi tradisional. Yang pertama, tidak merusak ekosistem. Yang kedua, bahan dan alat yang digunakan mudah didapat. Kemudian teknologi modern. Hasil tangkapan nelayan lebih banyak. Dan yang kedua, menghemat waktu dan tenaga karena menggunakan peralatan canggih. Dampak negatif dari pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Teknologi tradisional. Hasil tangkapan sedikit karena bergantung pada cuaca dan arah angin. Kemudian, menghabiskan waktu dan tenaga karena peralatan sederhana. Kemudian, teknologi modern. Merusak lingkungan jika digunakan secara berlebihan. Kemudian, menghabiskan biaya karena alat yang digunakan dibuat oleh pabrik. Beberapa teknologi penangkapan ikan yang sudah dilarang. Bom dan pukat harimau. Yang pertama, akibat penggunaan bom ikan. Bom mengandung bahan kimia yang dapat mencemari laut. Ledakan bom menghancurkan terumbu karang dan ekosistem di bawah laut. Ledakan bom membunuh semua hewan laut di sekitarnya, termasuk anak-anak ikan dan terumbu karang. Akibat penggunaan pukat harimau.
Pukat harimau yang besar dan berat dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Kemudian, hewan laut lainnya ikut terjaring sehingga jumlahnya semakin berkurang dan punah. Lalu, anak ikan ikut terjaring sehingga mengganggu kelestarian berbagai jenis ikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau. Yang keempat, memperhitungkan daur hidup ikan. Penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak merusak bangunan seperti rumah dan sekolah. Yang kedua, menanam tanaman sayur dan buah di halaman rumah. Yang ketiga, menggunakan kursi dengan baik dan tidak merusaknya. Yang keempat, melakukan penghijauan. Yang kelima, yang terakhir, menggunakan barang sesuai dengan kebutuhan. Itu saja yang dapat Pak Yaya sampaikan mengenai tema 4 subtema 2 pekerjaan di sekitarku muatan IPA. Kita ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.